Shalom orang-orang muda. Shalom. Kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah. Amin. Biar walaupun kita beribadah secara online, tapi mari kita sepakat bersama bahwa Allah kita Allah yang maha hadir. Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Allah kita hadir di tengah-tengah rumah kita, bahkan di keluarga kita. Sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang muda-Mu adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami orang-orang muda-Mu adalah orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kami mau datang dengan hati yang mau menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, pujian kami yang terbaik yang kami punya Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban kami mau tanggalkan dan kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati keberadaan-Mu dalam setiap rumah kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang bekerja. Ambil alih ibadah ini Tuhan, ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi mari katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah. Yes Tuhan, kasih-Mu tak berubah. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Yes Tuhan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin, amin. Berkuasa, amin. Ada mujizat, yes Tuhan, ada mujizat. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yes Tuhan, amin, amin. Mari kita bergoyang bersama-sama. Haleluya. Amin, amin. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, yes Tuhan. Amin, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, tak berubah kasih-Nya. Amin Tuhan, yes. Setiap hari bertambah
ada sebagaimana kami ada saat ini. Bukti betapa Engkau besar di dalam kami Tuhan. Bukti betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bukti betapa Engkau memperhatikan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, benar Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, biar hidup kami ini Tuhan tanda mujizat sertai tiap langkahku. karena kami tahu Engkau bersama dengan Kau kami Tuhan. bersama, Engkau di dalam kami Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari orang-orang muda katakan ini harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidup, Biar Engkau murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama, Kau di dalam kami Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Dengan langkahku. segenap hati kita katakan, Kau bersama, Kau di dalam kami Tuhan. di dalam, Sebagai bukti. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Kau bersama, Di dalam kami. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Lebih dalam kebesaran. katakan kau bersama kami. Kau bersama, di dalamku, jadi bukti
yang hidup di dalam kami. Karena roh Allah yang hidup, yang besar itu ada di dalam kami. Kami tidak takut Tuhan karena kami punya Allah yang besar. Sekalipun keadaan ini Tuhan penuh ketidakpastian, tapi kami tahu dan percaya kami punya Allah yang penuh dengan kepastian. Kami hidup bersama Tuhan yang penuh dengan kepastian. Katakan, buka hati untuk jamahanmu. Berserah, kami berserah penuh Tuhan di hadirat. Ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu. kami berserah. Berserah penuh di hadirat. Biar Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yes. Haleluya. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalam. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapi. Kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Mari buka hatimu, katakan haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Biar Kau ambil alih. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah Apapun kondisi kita saat ini, mari buka hati. di hadirat. Terima kuasa Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan. Kami buka hati kami Allahku. Berserah penuh Kami berserah penuh di hadirat. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, amen amen. ku buka hati
kapasitas hati kami. Kami buka kapasitas roh kami untuk menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Yang kami tahu hari ini roh yang sama itu sedang bekerja. Roh yang sama itu sedang bekerja. Bahkan setiap orang melihat, bahkan setiap orang yang mengikuti online service ini, Roh Allah sedang bekerja saat ini di dalam nama Yesus. Roh Allah sedang bekerja dan mengambil alih segala sesuatunya. Sehingga setiap kali kebenaran ditaburkan, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, bahkan ada kesembuhan di dalamnya. Di dalam nama Yesus, berawas-awas di pintu bibir mulut hamba-Mu ya Allahku, supaya jangan hamba-Mu salah berkata-kata. Roh Kudus ambil alih semuanya, ambil alih, dan kami siap. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati dengan firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih tim. Shalom orang-orang muda dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu masih tetap dalam kendalinya Tuhan. Amin. Dalam menghadapi situasi ini, kita sudah dengar banyak khotbah, mungkin Anda sudah dengar banyak hal tentang harus kuat, harus benar-benar membangun diri sendiri, harus kuat, tetap jaga kesehatan atau apapun juga. Tapi hari ini ada hal yang sangat-sangat saya dapati dalam diri saya, dan bahkan waktu saya berbicara saya klik dengan klik orang pelayan-pelayan di tempat kami. Dan ada hal-hal yang kami dapati bahwa setiap kali kita menghadapi online, sudah berapa bulan ini, kira-kira mungkin 2-3 bulan ya, kita online service. Dan didapati bahwa ada kebosanan di dalamnya. Kadang-kadang kita bosan, orang mungkin yang di rumah yang sedang melihat online service, mungkin Anda hari ini menghadapi kejenuhan. Mungkin hari ini Anda menghadapi bahwa saya bosan lihat bagaimana caranya. Itu lagi, pasti begini lagi, pasti begitu lagi. Sehingga kita bosan menghadapi situasi seperti ini. Dan kita rindu untuk segera berkumpul, kita on fire lagi kembali. Kita melakukan ibadah, kita melayani lagi dengan luar biasa. Hal ini yang membuat saya pun bertanya-tanya dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau bagi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan selama kita memasuki masa-masa pandemi ini. Masa-masa yang benar-benar kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak pernah beribadah berkumpul bersama. Kita hanya sendiri di rumah beribadah. Bahkan kadang-kadang mungkin kita bosan dengar, kita tinggal ganti. Sebenarnya firman itu sudah lagi menjadi sesuatu yang on fire di dalam kita. Tapi menjadi sesuatu yang oh iya biasa, saya tahu Ji. Kita mulai bosan, kita mulai jenuh. Ada 2 hal yang tidak boleh dan yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan kasih mula-mulamu. Amin. Di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sampai di sini dulu. Amin. Kadang-kadang kita melakukan pelayanan kita, apalagi kita yang online service seperti ini. Kadang-kadang kita melakukan pelayanan kita ya seperti biasanya. Seperti biasanya kita melakukannya. Sampai kadang-kadang kita lupa. Itu menjadi satu kebiasaan. Bukan lagi sebagai sesuatu yang saya harus ada di sini. Saya mau terima sesuatu dari firman Tuhan. Dalam
Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 ini Tuhan menegur jemaat di Efesus. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu pelayanan mereka luar biasa, jerih payah mereka, ketekunan mereka. Bahkan mereka tidak sabar. Kalau mereka begitu tahu ada yang tidak beres di dalam seseorang, mereka dengan gentarnya langsung bicara. Mereka tidak takut dengan apapun juga. Mereka orang-orang yang luar biasa. Bahkan mereka sabar menderita. Tapi mereka melakukan itu biasa saja. Mereka sudah menghilangkan kasih yang sebenarnya ada di dalam hidupnya mereka. Mereka melakukan segala sesuatu karena rutinitas. Waktu kita ada di dalam ibadah kita, waktu kita ada di rumah, waktu kita mengikuti online service, waktu kita mengikuti live streaming. Dalam beberapa bulan ini, pasti ada di dalam diri kita merasakan bahwa ya oke, kita jam berapa mau online service, oke, ya kita duduk dan ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadir. Kita sudah menjadi satu kebiasaan dan itu bukan hal yang harus kita. Beda dengan kita di gereja, kita akan bilang, ku buka hati untuk jamaah. Mungkin kita sambil nangis-nangis. Tapi apakah waktu kita di rumah kita nangis juga waktu kita praise and worship seperti itu? Ataukah hanya satu kebiasaan kita mengikuti ibadah? Cek kembali. Saya mengalami hal itu. Waktu saya mengikuti ibadah, saya merasa kayak, I'm so boring Lord. Saya bosan Tuhan dengan keadaan seperti ini. Saya mau sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang bisa saya dapat. Dan mulai saya ubah waktu saya mulai duduk. Setiap kali ibadah saya mulai duduk dan saya bilang gini, Tuhan, saya mau dapat sesuatu dari kebenaran firman. Hari ini saya tidak mau nanti waktu saya berkumpul di gereja dan saya mendapat sesuatu. Tapi saya mau hari ini benar-benar waktu firman diberitakan, ngomong kepada saya apa yang salah di dalam saya. Ngomong di dalam saya Tuhan. Dan waktu firman diberitakan saya buka dan saya mulai mencatat semua kebenaran. Dan praise God, Tuhan memberikan banyak hal kepada saya lewat kebenaran. Walaupun saya hanya melihat lewat internet, walaupun saya melihat lewat streaming. Dan hari itu saya mulai mencoba menulis kembali. Saya menulis kembali apa yang sudah saya dapat. Supaya apa? Membangkitkan kembali kasih mula-mula saya. Amin. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan orang-orang muda? Bagaimana dengan pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana dengan kasih mula-mulamu? Apakah masih tetap on fire ataukah sudah suam-suam kuku? Alkitab bilang dalam Wahyu katakan, lebih baik engkau panas atau engkau dingin. Tak kalau kau panas, tak kalau kau dingin. Daripada kalau tengah-tengah suam-suam kuku, aku akan muntahkan engkau. Makanya jangan heran waktu di akhir zaman nanti, waktu Tuhan datang dan dibilang, Tuhan, saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah menyembuhkan orang, saya sudah usir setan demi namamu. Tetapi Tuhan bilang, I'm not recognize you, out from me. Kenapa? Karena kasih yang mula-mula itu, cinta Tuhan itu mulai padam dalam kita. Di dalam Matius, hari ini saya selalu banyak buka firman Tuhan. Dalam Matius ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan diri, menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Alkitab sudah bilang, di akhir-akhir zaman ini,
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bagaimana dengan kita? Di dalam bagian lain di dalam Matius dikatakan, di dalam Lukas, ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan jauh, kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Mereka tidak lagi berkumpul bersama-sama orang-orang seiman. Mereka tidak lagi mau berkumpul, mereka pergi. Sama dengan situasi kita saat ini, kita gak bisa kemana-mana. Kita ada di rumah, kita ada di tempat kita. Mereka berjalan keluar, dan waktu mereka berjalan, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan mulai berbicara kepada mereka. Apa yang terjadi? Bro, apa yang jadi nih? Mereka bilang gini, bisa-bisanya kau satu-satunya orang yang tidak tahu berita di sini. Wih, viral. Kalau misalnya zaman Yesus, pada zaman dulu itu ada gadget, pasti viral. Yesus bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Viral, seluruh Yerusalem viral. Dan mereka hidup, murid-murid ini hidup dalam ketakutan. Di dalam Matius 28 ayat 13 sampai dengan 15. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini, sampai sekarang ini. Murid-murid takut. Karena ketakutan itu, mereka keluar, ada yang keluar, tapi ada juga yang tinggal bersekutu. Tapi pintunya dikunci rapat-rapat karena takut. Banyak saat-saat sekarang kita juga takut kan keluar karena COVID-19. Kita mengalami ketakutan juga. Keluar harus pakai. Saya keluar masker, sarung tangan, jaket. Saya tutup juga rambutku. Supaya apa? Aman, saya tidak lagi terjangkit dengan virus itu. Saya tidak mau, saya takut sekali. Saya tidak mau Tuhan. Murid-murid mengalami ketakutan masa itu. Bahkan dalam Yohanes 20 dibilang mereka mengunci pintu. Waktu mereka berkumpul itu mereka kunci pintu rapat-rapat. Karena takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka sangat ketakutan karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus. 2 orang ini berjalan dan waktu keluar, Yesus berdiri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Saat itulah Yesus mulai menceritakan tentang firman Tuhan. Menceritakan tentang firman Tuhan. Membagi kasih kepada mereka, membagi api kepada mereka. Membagi api kepada mereka sehingga waktu mereka tiba di tempat tujuan dan Yesus seolah-olah berjalan untuk tidak singgah. Mereka langsung bilang, Yesus singgah dulu dong. Yesus singgah dan waktu mereka makan, Yesus memecahkan roti. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mulai ngomong satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menceritakan firman Tuhan? Waktu api kasih mula-mula itu ada di dalam hidupnya kita. Ada di dalam hatinya kita. Saya percaya kita akan setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Api itu semakin berkobar di dalam kita. Api kasih mula-mula itu benar-benar membakar kita. Sehingga kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Selalu kita mau berhubungan dengan dia. Selalu kita mau cari dia. Membaca kitabnya, membaca surat cintanya setiap hari. Kenapa? Karena ada api cinta di dalam hati kita. Hari ini, masihkah api itu berkobar dalam hidupmu? Pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Ayo orang muda. Hari ini firman diberitakan. Mungkin hari ini engkau sedang jenuh dalam rumahmu. Ayo kembali ke kasih mula-mula. Kembali. Minta Tuhan. Minta Tuhan bangun kembali dirimu. Bangun kembali kapasitas rohmu. Bangun kembali firman Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Kembali di dalam nama Yesus.
Kalau tidak, kau akan dimuntahkan. Itu firman Tuhan. Amin. Jangan hanya kita nyanyi, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah nyanyianmu sinkron dengan rohmu ataukah tidak? Sekalipun kita di rumah, sekalipun kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, kita tidak pernah saling bertemu. Tetapi mari, justru pada saat kondisi seperti inilah engkau membangun kapasitas rohmu. Jangan pada saat kita sedang bersama-sama dengan saudara kita seiman, kau berapi-api, tetapi begitu sendiri engkau tidak berapi-api. Berarti kerohanianmu tergantung dengan situasi dan kondisi. Come on. Kembali. Kembali. Buka kembali firman Tuhan. Bangkitkan kembali. Sehingga engkau tahu dengan jelas apa yang harus kau lakukan. Kalau saya ingat waktu saya di sekolah Alkitab, guru-guru bule kami mengajarkan begini. Kalau engkau mulai menurun, buka satu ayat firman Tuhan dan confess. Hafalkan ayat itu dan mulai bicarakan firman dalam nama Yesus. Bicarakan firman Tuhan. Setelah itu mulai berbahasa roh sampai engkau melihat firman itu masuk dan mendarah daging di dalam engkau. Ayat yang selalu dibagikan dan sampai hari ini saya pergunakan adalah Yudas ayat yang ke-20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Waktu kami praktek itu, kami mulai menghafal ayat. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Setelah itu kami mulai berbahasa roh. Waktu saya sedang berbahasa roh, tiba-tiba saya lihat di dalam penglihatanku, firman yang tadi saya hafalkan itu benar-benar mengalir masuk di aliran darahku. Masuk di dalam aliran darah. Ini pengalaman spiritual pribadi dengan Tuhan. Sejak hari itu saya percaya firman Tuhan. Sejak hari itu begitu saya down, begitu saya mengalami masa-masa sulit, saya mulai praktek firman ini. Saya mulai praktek, saya baca firman dan saya mulai confess, saya bahasa roh. Sampai saya lihat benar-benar itu firman masuk dan mendarah daging di dalam saya. Come on man. Tuhan Yesus sudah mau datang bro, sis. Jangan sampai kita kedapatan suam-suam kuku. Sekalipun engkau masih berdiri melayani di sini. Sekalipun engkau sedang main musik dengan luar biasa, lagi memuji Tuhan dengan luar biasa. Begitu Tuhan datang, apakah engkau masih berapi-api untuk Dia? Amin. Kembali. Hal yang kedua. Ini yang saya pelajari selama masa pandemi ini. Selama masa-masa di rumah. Selama masa-masa karantina. Selama masa-masa tidak bisa kemana-mana. Hal yang kedua. Selain engkau harus menjaga kasih mula-mulamu. Hal yang kedua adalah hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Hati-hati dengan apa yang engkau lihat. Hati-hati dengan apa yang engkau baca. Dan hati-hati dengan apa yang engkau posting di sosmed. Amin. Amin orang muda. Be careful. Kita punya masa yang benar-benar masa terbuka. Mau siapa saja, mau pendeta siapa saja tinggal nonton.
Postingan apa saja kita bisa baca dengan leluasa, kita bisa melihat segala sesuatunya. But be careful with that. Karena tidak semua kita bisa konsumsi sebagai kebenaran. Bilangan, buka dengan saya Bilangan. Bilangan 13. Ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28, 32 sampai dengan 33. Bilangan 13. Ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, karena mereka bawa pulang hasil dari pengintaian mereka. Ini 12 pengintai dan 10 pengintai yang berbicara duluan kepada Musa. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kita lompat ke ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan jadi mereka 10 orang pengintai itu tidak pernah masuk di dalam tanah Kanaan. Mereka tidak pernah menikmati apa yang mereka intai, negeri yang mereka lihat. Mereka tidak bisa masuk dan menikmati susu dan madu di dalam negeri itu. Mereka mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke negeri itu. Kenapa? Apa yang mereka lihat tidak sama dengan apa yang mereka perkatakan. Hati-hati dengan apa yang engkau lihat, engkau baca, engkau posting di sosmedmu. Kenapa? Karena itu bisa melemahkan orang lain atau menguatkan orang lain. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Apa yang kita baca akan mempengaruhi kerohaniannya kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita. Dan apa yang kita baca mempengaruhi pola pikir kita. Hati-hati. Firman Tuhan dengan jelas menerangkan kepada kita. Hati-hati dengan postinganmu. Hati-hati waktu kau baca dan kau merepost sesuatu. Be careful, selidiki. Uji, Alkitab bilang. Back to the Bible. Lebih baik daripada yang lain. Apa yang waktu engkau baca firman Tuhan dan engkau dapat pewahyuan, engkau dapat rema-rema yang lain. Itu lebih penting. Karena itu kebenaran. Daripada engkau hanya melihat postingan orang. Wih, bagus postingannya, saya repost. Come on, belum tentu kau tidak pernah tahu roh apa yang ada di balik semua itu. Amin. Oke, orang muda. Hati-hati. Hal-hal ini yang saya pelajari. Hal-hal ini yang saya lihat. Karena begini, semakin banyak dunia yang terbuka untuk kita, semakin banyak kita pengen tahu. Tapi harus ada kontrolnya. Roh Kudus adalah pengontrol utama di dalam hidup. Waktu engkau punya kasih mula-mula yang menyala di dalam engkau, itu pengontrol yang luar biasa. Amin.
Back to the Bible, man. Back to the Bible. Haleluya. Kehidupan kita berjalan hari ini. Kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Sangat hati-hati. Karena banyak pengajaran yang masuk. Banyak pengajaran yang masuk. Tapi engkau perlu menguji segala sesuatunya. Buka dengan saya di dalam Dua Timotius 4 ayat 3. Dua Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya dikatakan, for the time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words of truth. Because they will become selfish and proud. They will seek out teachers with shooting words that line up with their desires, saying just what they want to hear. Artinya begini, karena waktunya akan tiba ketika mereka tidak akan lagi mendengarkan dan menanggapi kata-kata kebenaran yang menyembuhkan, karena mereka akan menjadi egois dan sombong. Mereka akan mencari guru dengan kata-kata yang menenangkan, yang sejalan dengan keinginan mereka, hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Hati-hati teman, hati-hati. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, maka kita akan jadi seperti ini. Kita hanya mau mendengar apa yang enak didengar saja. Kita akan cari orang-orang yang memang seroh dengan kita. Be careful. Waktu engkau punya roh Allah di dalam diri, maka kau tahu dengan pasti roh apa yang sedang bekerja hari-hari ini. Waktu ada kasih itu membakar hidupmu, rohmu menyala-nyala dengan Tuhan, engkau pasti tahu apa yang akan kau lakukan. Engkau pasti tahu dengan pasti memfilter segala sesuatu. Amin. Amin orang muda. Saya percaya hari ini bukan secara kebetulan. Saya percaya bahwa hari ini bukan secara kebetulan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan atas kita. Perlengkapi dirimu. Waktu dengan banyak orang engkau perlengkapi dirimu. Justru pada masa-masa ini adalah praktek di mana perlengkapan itu sudah lengkap di dalam engkau. Perlengkapan hidupmu lengkap semua. Sehingga waktu engkau melihat postingan yang masuk, waktu engkau membaca, bahkan engkau menelah segala sesuatunya, waktu engkau lengkap di dalam spiritmu, rohmu, engkau kuat di dalam Tuhan, engkau tahu dengan pasti hubungan intimmu dengan Tuhan terjaga dengan baik, maka engkau tahu dengan pasti apa yang pantas untuk dilihat dan apa yang tidak pantas untuk dilihat. Apa yang pantas untuk engkau posting untuk menguatkan orang lain, dan apa yang tidak perlu engkau posting untuk orang lain tahu. Kenapa? Karena masa ini adalah masa di mana kita akan dilihat apakah kita bisa membangun orang lain ataukah kita meruntuhkan iman orang lain. Setelah kita selesai masa ini, saya percaya bahwa setelah kita selesai masa ini, kita kembali melayani di dalam gereja kita bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Waktu roh yang menyala di dalam kita, maka itu sudah menjadi satu kebiasaan. Bukan lagi harus dipompa-pompa. Ayo jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Enggak. Kenapa? Ada sesuatu yang menyala dalam sini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan yang sedang melihat hari ini, bukan cuma orang muda yang sedang menonton hari ini, yang melihat hari ini. Come on, bangkitkan dirimu sendiri. Jangan tunggu pendeta datang kepadamu, jangan tunggu hamba-hamba Tuhan datang berdoa dan mulai membaca firman. Tetapi bangkitkan dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Karena itu yang harus kita lakukan. Itu jaminan kita. Supaya apa? Pelayanan kita berbau harum di hadapan Tuhan.
Jangan waktu-waktu kita melayani, waktu masa ini berlalu dan kita melayani, tiba-tiba Tuhan datang. Terus kentara, mana yang masih tetap on fire, mana yang tidak. Alkitab bilang, pada saat yang bersamaan, dua orang berada, satu diangkat dan satu tinggal. Waktu ada di dalam peranginan, waktu ada di tempat tidur, satu diangkat, satu tinggal. Kenapa? Tidak pernah menjaga kehidupannya. Masa-masa ini adalah masa kita mempraktekkan seluruh kebenaran yang sudah kita terima. Masa-masa ini adalah masa di mana kita mulai mempraktekkan semua, dari mulai ke sekolah minggu sampai saat ini, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, Alkitab katakan. Sekalipun kita hanya lewat Zoom, kita lewat WA, lewat IG, tapi ada api yang sama-sama kita bagi. Supaya apa? Api itu tetap ada. Kita bisa tahu dengan pasti. Amin. Orang muda, bangun dirimu sendiri. Bahkan orang tua pun, siapapun engkau yang sedang mendengarkan, siapapun engkau yang sedang mengikuti siaran ini, siapapun engkau, dimanapun engkau berada hari ini, I pray for you. I pray for you. Biar kasih mula-mula itu hidup di dalam engkau. Kembali di dalam nama Yesus. Kembali di dalam nama Yesus. Api itu membakar kehidupanmu di dalam nama Yesus. Sehingga engkau berapi-api di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, Jesus. Haleluya. Amin. Sugar. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Amen. Fill me Again. Fill me, Lord. Fill me, Lord. of your spirit. With your spirit, God. Lord, I'm crying Amen. Amen. more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Amen. Yes, 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 yes. Come, Holy Spirit, fall in this place. Fall in this place, oh God. We need you more. We need you more. Of your spirit. Yes, yes, yes. Lord, I'm crying out, Lord, I'm crying out. More of you. Amen. Come, Holy Spirit, fall in this place. Fall in this place. Yes, 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 yes. Of your spirit, Lord, I'm crying out for Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, move in this place. Move it, Lord. Yes, yes. Of your spirit. Of your spirit. Holy Spirit. Saya berdoa untuk Anda. Biar Roh Kudus itu hadir dalam hidup Anda. Saya berdoa untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada hari ini. Biar Roh Kudus yang
I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit, to lead me in your way. I need Holy Spirit to know everything about you. I need Holy Spirit to know the Word of God. Supaya engkau tahu dengan pasti apa yang harus engkau lakukan. Kau tahu dengan pasti kemana arah tujuan Allah membawa engkau mengalami ini. Kemana arah tujuan Allah membawa engkau supaya engkau lebih dan lebih lagi di dalam Dia. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus hadir. Oh Lord, I pray to them, oh Lord. I pray to them, oh God. I pray to them, oh Lord. Shine the light of bread, shine from the light of bread. Yes, 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 yes. Yes, oh God. Hari ini engkau membutuhkan. Apa yang kau butuhkan hari ini? Kau butuh Roh Kudus. Hari ini Dia ada. Kau butuh kesembuhan. Hari ini Dia datang jamah engkau. Engkau membutuhkan kasih. Dia merangkul engkau dan membackup hidupmu. Apa yang kau butuhkan di dalam hidupmu, Dia segala-galanya. Come on. Come to Holy Spirit. Come to Jesus. Come to Jesus. You need healing. You need healing. Come to Jesus. And oh God, your grace is strong. Amen, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Berdoa untuk setiap orang-orang muda-Mu Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya orang-orang muda-Mu yang sedang melihat. Bukan hanya orang-orang muda-Mu yang sedang mengikuti ibadah online. Bukan hanya orang-orang muda-Mu, tetapi setiap bapak, ibu, saudara-saudari, siapapun mereka yang sedang melihat. Bahkan sedang mengikuti ibadah online kami Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu. Kami percaya Engkau sedang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Engkau sedang melakukan bagian-Mu ya Allahku. Lakukan Bapakku. Biar roh yang sama itu, yang tidak dibatasi waktu dan tempat, menjamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Indonesia sudah dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, pemulihan itu datang dari Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah memulihkan bangsa ini. Terima kasih karena Engkau sudah memulihkan kota ini. Terima kasih Bapakku, Engkau sudah memulihkan perekonomian kami di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang tidak pernah tidur. Kami punya Allah yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan kami bersyukur. Engkau tetap pegang kendali atas kami. Berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih untuk orang tua rohani yang memberi kesempatan bagi kami. Sehingga kami bisa bertumbuh sampai hari ini. Berkati berikan kekuatan, kasih, damai sejahtera Bapakku. Untuk setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan dalam gereja kami pun. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan, misioner-misioner dimanapun mereka berada. Engkau Allahku yang menjamin kehidupan mereka. Setiap orang yang sakit di rumah-rumah sakit, yang mengalami COVID-19 atau apapun juga sakit penyakit, Bapak kami tahu mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu atas kota ini, perlindungan-Mu atas bangsa ini, terlebih khusus perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu, luar biasa. Kami bisa ada sampai hari ini, itu karena Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semuanya, berkati mereka yang ada di rumah-rumah. Berkati biar firman-Mu benar-benar hidup di dalam mereka. Ada kerinduan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.